Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk mencapai angka 270 juta jiwa di tahun 2020. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia akan menyentuh angka 500 juta sampai 1 miliar orang. Jumlah penduduk yang terus bertambah meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan kota akan terus terjadi. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Alih fungsi lahan sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar lahan sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian seperti kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah akan berdampak pada menyusutnya lahan untuk resapan air dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir jika tidak diproses lebih lanjut. Saudara, kawasan Bandung Utara atau yang biasa disingkat sebagai KBU telah beralih fungsi dari lahan untuk resapan air menjadi banyak perumahan dan juga lahan-lahan pertanian di sana. Bagaimana sebenarnya perizinan di kawasan yang sudah menjadi konservasi sebenarnya atau kawasan yang terlindung ini? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara perihal kawasan Bandung yang beralih fungsi lahan. Ridwan Kamil meminta pemerintah tingkat 2 agar tidak mudah memberikan izin pembangunan skala besar. Bandung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami alih fungsi lahan. Maraknya pembangunan sarana komersial turut berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut, khususnya di kawasan Bandung Utara atau KBU. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, KBU ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena daerah tersebut memiliki potensi resapan air yang tinggi. Sumber daya yang berada di KBU mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dari total luasan KBU yang hampir 40.000 hektar, sekitar 70% sudah beralih fungsi, atau sekitar 28.000 hektar lahan yang sudah beralih fungsi. Alih fungsi lahan tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yaitu Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Alih fungsi lahan yang terjadi di KBU dominan terjadi karena aktivitas pembangunan sarana komersil, wisata, dan pertanian. Namun, yang menjadi sorotan adalah maraknya pembangunan sarana komersil seperti hotel, apartemen, usaha wisata dan restoran, perumahan elit, dan villa yang beberapa dari mereka masih belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Akibat maraknya alih fungsi lahan yang terjadi, KBU terancam bencana lingkungan seperti tanah longsor dan hilangnya mata air. Berkurangnya mata air dan resapan air di KBU sudah terlihat sejak banyaknya rekomendasi perizinan pembangunan komersil dan usaha dari pemerintah. Hingga tahun 2018, terdapat 4.400 pelanggaran yang tidak memperhatikan kaedah lingkungan dan esensi dari kawasan Bandung Utara. Harapannya, pemerintah dapat bertindak tegas terkait penghentian alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Selanjutnya, pemerintah menghentikan pembangunan sarana komersil, melakukan audit lingkungan, dan peningkatan pengawasan dan ketegasan penegakan hukum kawasan Bandung Utara, dan mendesak diberlakukannya moratorium izin-izin baru di kawasan Bandung Utara, terutama terkait dipenuhinya izin lingkungan. Beberapa tahapan yang harus dipenuhi pelaku usaha adalah terpenuhinya AMDAL, kelayakan lingkungan, dan izin mendirikan bangunan, serta perlunya kajian lanjutan terkait program-program dengan prinsip adaptasi dan mitigasi daya dukung lingkungan. Selanjutnya, melakukan pemulihan kawasan yang mengalami kondisi kritis melalui reboisasi, penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan juga biopori. Salah satu contohnya yaitu alih fungsi lahan pertanian yang dapat disiasati dengan tanaman pohon keras. Pemerintah juga dapat membereskan bangunan-bangunan di kawasan Bandung Utara yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB.
Pemerintah juga memberikan insentif pada kawasan yang berfungsi konservasi pada kategori sangat tinggi dan juga memberikan disinsentif pada bangunan-bangunan yang berada di lahan kritis, di mana terkait pengaturan ketat untuk koefisien dasar bangunannya. Selain itu, pendekatan kepada pihak masyarakat sebagai pihak yang terdampak secara langsung, yaitu bagaimana pola pikir profit oriented harus diubah menjadi environment oriented for tourism, agar kedepannya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sosial budaya mereka, sehingga dampak negatif dari pariwisata tidak mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut. Selain terkait perubahan pola pikir dari masyarakat, juga dapat mengajak masyarakat setempat untuk berkontribusi secara aktif, yaitu contohnya melalui penanaman tanaman keras.